Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Sebentar kita akan beribadah. Kita mempersiapkan hati kita untuk masuk di dalam hadirat Tuhan. Sebelumnya kita mau berdoa bersama-sama. Kami mengucap syukur kepada-Mu Tuhan, Allah yang begitu baik dan mengasihi kami. Saat ini Tuhan, kami boleh ada sebagaimana kami ada karena kasih dan kemurahan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Kami mau memuji, kami mau memuliakan nama-Mu Tuhan. Sucikan, kuduskan dan layakkan hidup kami supaya kami boleh layak untuk menyembah Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kami memuja-Mu Tuhan. Haleluya. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji melalui tatamu. Sembah dan puji melalui tatamu. Sembah dan puji melalui tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji melalui tatamu. Sembah dan puji melalui tatamu. Sembah dan puji melalui tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus kami puja. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Kau berdiri di tengah kami, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja,
Kudus, Allah yang mulia, Allah yang layak menerima segala pujian dan hormat. Terpujilah namamu Tuhan, kami siap untuk memuji namamu. Semua yang percaya katakan, Amin.
Hidup kami diwarnai dengan kasih Yesus. Hidup jadi penuh makna karena Kau selalu di sisiku. Bersamamu ku tak gentar menghadapi liku hidup ini. Di sayapmu ku berlindung dari segala mara bahaya. Aku jatuh cinta kepadamu Yesus, yang berikan kuat dan kemenangan. Cinta dan kasih-Mu menjadi pelita dan terang dalam langkahku. Aku jatuh cinta kepadamu Yesus, yang selalu setia di pihakku. Di dalam tangan-Mu ku serahkan hidupku saat ini dan selamanya. Tiap lembar hidup kami diwarnai dengan kasih Yesus. Hidup jadi penuh makna karena Kau selalu di sisiku. Bersamamu ku tak gentar menghadapi liku hidup ini. Di sayapmu ku berlindung dari segala mara bahaya. Aku jatuh cinta kepadamu Yesus, yang berikan kuat dan kemenangan. Cinta dan kasih-Mu menjadi pelita dan terang dalam langkahku. Aku jatuh cinta kepadamu Yesus, yang selalu setia di pihakku. Di dalam tangan-Mu ku serahkan hidupku saat ini dan selamanya. Aku jatuh cinta kepadamu Yesus, yang berikan kuat dan kemenangan. Cinta dan kasih-Mu menjadi pelita dan terang dalam langkahku. Aku jatuh cinta kepadamu Yesus, yang selalu setia di pihakku. Di dalam tangan-Mu ku serahkan hidupku saat ini dan selamanya. Saat ini dan selamanya. Saat ini dan selamanya. Aku jatuh cinta. Sorak haleluya, puji Yesus Raja mulia. Sorak haleluya, puji Yesus Raja mulia. Diberkati yang datang dalam namanya, puji kebesarannya. Diberkati yang datang dalam namanya, Hosana Sang Raja. Sorak haleluya, puji Yesus Raja mulia. Sorak haleluya, puji Yesus Raja mulia. Diberkati yang datang dalam namanya, puji kebesarannya. Diberkati yang datang dalam namanya, Hosana Sang Raja. Angkat suara puji Dia, besarkan namanya. Tinggikan agungkan Dia, Raja segala raja. Angkat suara puji Dia, besarkan namanya. Tinggikan agungkan Dia, Raja segala raja. Sorak haleluya, puji Yesus Raja mulia. Sorak haleluya, puji Yesus Raja mulia.
diberkati yang datang dalam namanya, puji kebesarannya. Diberkati yang datang dalam namanya, hosana sang raja. Angkat suara puji dia, besarkan namanya. Tinggikan agungkan dia, raja segala raja. Angkat suara puji dia, besarkan namanya. Tinggikan agungkan dia, raja segala raja. Suara puji dia, besarkan namanya. Tinggikan agungkan dia, raja segala raja. Angkat suara puji dia, besarkan namanya. Tinggikan agungkan dia, raja segala raja. Tinggikan agungkan dia, raja segala raja. Tinggikan agungkan dia, raja segala raja. Haleluya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk berdoa. Sebab aku ini hamba-Mu Tuhan, jadilah padaku seturut firman-Mu. Sebab aku percaya rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Yesus, ku percaya padamu. Hidupku dalam tangan-Mu, oh Yesus. Setiap langkah Kau tetapkan bagiku. Walau kadang ku tak dapat mengerti jalan-Mu, tetap ku percayakan hidupku. Sebab aku ini hamba-Mu, oh Yesus. Jadilah padaku seturut firman-Mu. Engkau Tuhan yang selalu menggenapi janji-Mu. Rancangan-Mu terbaik bagiku. Yesus, ku percaya. Yesus, sungguh ku percaya. Rencana-Mu yang ajaib terjadi di dalamku. Yesus, sungguh ku percaya. Hidupku di dalam tangan-Mu Tuhan. Hidupku dalam tangan-Mu, oh Yesus. Setiap langkah Kau tetapkan bagiku. Walau kadang ku tak dapat mengerti jalan-Mu, tetap ku percayakan hidupku. Sebab aku ini hamba-Mu, oh Yesus. Jadilah padaku seturut firman-Mu. Engkau Tuhan yang selalu menggenapi janji-Mu. Rancangan-Mu terbaik
dan janji-Mu. Berbicaralah Tuhan, sebab kami siap mendengar. Di dalam nama Yesus setiap jemaat berkata, Amin. Shalom, selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali saya dapat berjumpa kembali dengan Bapak, Ibu, dan Saudara melalui ibadah online. Pada pagi hari ini kita kembali akan belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan. Dan tema firman Tuhan saya beri judul, Jadilah Orang yang Tetap Setia. Saudara, salah satu karakter yang tidak mudah ditemukan dalam diri manusia adalah kesetiaan. Jarang sekali orang mau setia ketika apa yang diharapkan tidak seperti kenyataan. Orang mau setia apabila ada upah. Inilah kenyataan hidup. Begitu juga dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Seringkali kita tidak setia. Hati kita mudah berubah. Dan tidak sedikit yang awal mulanya begitu setia melayani Tuhan. Namun seiring berjalannya waktu, kesetiaan itu mulai luntur. Terbentur masalah, kita tidak lagi setia melayani Tuhan. Saudara, firman Tuhan dipenuhi dengan janji-janji Tuhan. Dan janji itu Ia sediakan bagi umatnya. Janji Tuhan itu bukan sekedar untuk menghibur kita, tapi perlu upaya agar kita dapat buktikan dalam kehidupan kita. Tuhan tidak ingin kita hanya diam sambil menunggu janji Tuhan turun dari langit, tetapi Tuhan menghendaki adanya tindakan nyata, yaitu kita mau melangkah dengan iman untuk meraih janji itu. Bagi Tuhan tidaklah sulit untuk memulihkan dan memberkati kita, tapi yang ingin Tuhan lihat adalah sejauh mana kesetiaan kita kepadanya. Tuhan Yesus adalah sosok teladan dalam kesetiaan. Ia begitu taat dan setia melakukan segala kehendak Bapa, bahkan taat sampai mati di kayu salib. Ini merupakan bentuk kesetiaan yang luar biasa. Saudara, mengikut Tuhan Yesus itu tidaklah mudah, penuh tantangan dan butuh perjuangan untuk tetap setia mengikut Dia. Mari kita melihat contoh kesetiaan dari jemaat Smyrna. Kita baca dalam Wahyu 2 ayat 8-11. Wahyu 2 ayat 8-11, perikopnya adalah jemaat di Smyrna. Ayat 8 saya bacakan. Dan dituliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna, inilah firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Ayat 9, Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya, dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya mereka adalah jemaah iblis. Ayat 10, Jangan takut terhadap apa yang harus kau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai dan kamu beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Ayat 11, Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Amin. Saudara, di Pulau Patmos inilah Rasul Yohanes mendapat penglihatan dan pewahyuan. Istilah wahyu dari kata kerja Yunani yang berarti membuka atau menyingkapkan rencana-rencana Allah yang tersembunyi, yang masih rahasia dan tidak diketahui oleh manusia. Dan apa yang telah dilihat oleh Rasul Yohanes dituliskan dalam sebuah kitab dan dikirimkan kepada ketujuh jemaat, yaitu kepada jemaat di Efesus, di Smyrna, di Pergamus, di Tiatira, di Sardis, di Philadelphia, di Laodikia, dan apa yang telah ditulis oleh Rasul Yohanes menjadi kitab wahyu yang sekarang menjadi kitab terakhir di Alkitab. Saudara, kita akan melihat latar belakang Rasul Yohanes, mengapa ia sampai dibuang atau diasingkan di Pulau Patmos. Dikatakan dalam Wahyu 1 ayat 9, Wahyu 1 ayat 9 saya bacakan, Aku Yohanes, saudara dan sekutumu dalam kesusahan, dalam kerajaan dan dalam pertukunan menantikan Yesus, berada di pulau yang bernama Patmos oleh karena firman Allah dan kesaksian yang diberikan oleh Yesus. Saudara,
kita menjadi mengerti alasan Rasul Yohanes menuliskan di kitab Wahyu 1 ayat 9 ini bahwa dia berada di Pulau Patmos karena setia mengabarkan Injil. Ketika itu kerajaan Romawi dipimpin oleh Kaisar Titus Flavius Domitianus. Kaisar ini lebih dikenal dengan nama Domitian. Di bawah pemerintahannya, dia berhasil membentuk dasar pemerintah Romawi yang kuat. Kaisar Domitian memerintahkan agar seluruh warga negara tunduk pada perintah Kaisar untuk memanggil dirinya sebagai Tuhan dan Allah. Pada tahun 95, Rasul Yohanes ditangkap karena memberitakan Injil dan mengatakan bahwa Yesuslah Tuhan dan Allah. Karena itu, Kaisar Domitian memerintahkan agar Rasul Yohanes digoreng di dalam bak yang berisi minyak mendidih di Roma. Karena Tuhan masih ingin memakai Yohanes, maka keajaiban terjadi. Walaupun ia digoreng hidup-hidup, tetapi ia masih bisa hidup. Maka satu-satunya cara untuk menyingkirkan Rasul Yohanes adalah dengan mengasingkannya di Pulau Patmos. Itulah latar belakang Rasul Yohanes sampai ia berada di Pulau Patmos. Dan selanjutnya kita kembali kepada jemaat di Smyrna. Dikatakan dalam Wahyu 2 ayat 8, saya bacakan, dan dituliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna, inilah firman yang dari awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Saudara, kota Smyrna adalah kota kuno di pesisir barat Asia Kecil dan merupakan kota kerajaan Roma dan salah satu kota yang makmur dan paling indah pada masa itu melebihi Efesus. Kota Smyrna terletak 50 km di sebelah utara Efesus. Di tengah-tengah kota seperti inilah sebuah gereja berdiri dan merupakan salah satu dari 7 jemaat di Asia Kecil yang namanya disebutkan di kitab Wahyu. Kota Smyrna ini merupakan satu-satunya kota dari ke-7 kota di mana kehidupan kekristenan tidak pernah padam dan merupakan satu-satunya kota yang masih ada sampai sekarang. Sedangkan kota lainnya sudah hancur dan lenyap. Hanya sekarang namanya bukan lagi Smyrna, tetapi Izmir dan terletak di Turki. Selanjutnya dikatakan, inilah firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Salah satu nama yang Yesus perkenalkan untuk dirinya adalah yang awal dan yang akhir, yang artinya bahwa ia ada sebelum segala sesuatu ada, dan ia tetap ada walaupun segala sesuatu berakhir. Ini membuktikan bahwa Yesus benar-benar adalah Tuhan, adalah yang awal dan yang akhir, yang ada untuk selama-lamanya dan yang tidak berubah selamanya. Dia juga menyatakan diri sebagai yang telah mati dan hidup kembali. Saudara, Yesus telah mengalami penderitaan sampai batas kematian di kayu salib. Namun berkuasa mengalahkan kuasa kematian. Dia bangkit dan hidup kembali, menang atas maut. Selanjutnya dikatakan dalam Wahyu 2 ayat 9, saya bacakan, aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya mereka adalah jemaah iblis. Saudara, penduduk kota Smyrna sangat dikenal dalam kesetiaannya kepada Kaisar Roma. Pemujaan terhadap Kaisar paling ditekankan. Ini menunjukkan bahwa mereka betul-betul setia kepada Kaisar Roma. Dan sebagai wujud penghargaan dan kesetiaan kepada Kaisar, didirikan sebuah kuil yang sangat megah, dan patung Kaisar Tiberius diletakkan di dalam kuil itu dan dianggap sebagai dewa. Hal ini menjadi suatu keharusan bagi tiap-tiap warga negara untuk setahun sekali menyembah patung Kaisar Tiberius dan akan diberikan sebuah sertifikat tanda sudah menyembah Kaisar. Bagi orang Kristen di Smyrna pada waktu itu merupakan suatu tantangan yang sangat serius, karena setiap mereka yang tidak mau melakukan penyembahan terhadap patung Kaisar Tiberius akan dikucilkan dan mendapat perlakuan yang tidak adil. Smyrna adalah kota pelabuhan yang menghubungkan pelayaran dari India dan Persia ke Roma.
Jadi kota ini merupakan salah satu pusat perdagangan. Smyrna dikenal sebagai kota yang terkaya di antara 7 kota yang disebutkan dalam Alkitab, dalam kitab Wahyu. Dengan kata lain, pada umumnya penduduk Smyrna adalah orang-orang kaya. Tetapi orang yang menjadi pengikut Kristus pada zaman itu mendapat perlakuan yang tidak adil dan dikucilkan. Pada waktu itu dunia perdagangan serta dunia usaha dikuasai oleh suatu organisasi yang namanya Serikat Perdagangan. Jadi apabila mereka menjadi orang Kristen, maka usaha mereka akan diboikot oleh Serikat Perdagangan dan akhirnya usaha mereka tidak berjalan dengan baik. Apabila mereka mempunyai pabrik, maka pegawai mereka meskipun bukan tergolong orang Kristen akan dikucilkan, dengan kata lain mendapat perlakuan yang sama seperti orang Kristen. Apabila anak mereka sekolah, maka anak mereka tidak mendapat fasilitas yang sama, dan apabila mereka ke rumah sakit, mereka tidak akan dilayani. Saudara, akibat perlakuan yang demikian, maka bagi jemaat Kristen di Smyrna waktu itu tergolong orang-orang yang susah dan miskin. Ini merupakan tantangan yang berat bagi jemaat Kristen di Smyrna dalam menghadapi tuntutan pemerintah Romawi untuk menyembah patung Kaisar Tiberius. Saudara, jemaat di Smyrna adalah jemaat yang sungguh-sungguh taat dan tetap setia kepada Tuhan. Mereka tidak mau berkompromi dengan dosa. Mereka rela dikucilkan, hidup dalam ketidakadilan dan kesusahan demi mempertahankan iman percaya mereka kepada Tuhan. Oleh karena itu, Tuhan memuji iman mereka. Dikatakan, "Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya." Saudara, sekalipun mereka susah dan miskin, akibat dikucilkan, sebenarnya mereka kaya secara rohani. Mereka memiliki kekayaan dalam iman mereka kepada Tuhan. Dan akibat difitnah oleh orang-orang yang menyebut dirinya Yahudi, penderitaan jemaat di Smyrna semakin berat. Bukan saja merupakan aniaya secara fisik, tapi juga mengalami aniaya secara ekonomi. Sehingga jemaat ini menjadi susah dan miskin. Susah karena tekanan dan penganiayaan yang dialaminya. Mereka ditangkap, dipukuli, dan dihukum. Dan miskin karena secara material karena kekayaan harta benda mereka dirampas oleh penguasa Romawi dan dikucilkan dari masyarakat Smyrna. Karena itu Yesus menyebut mereka yang memfitnah jemaat ini sebagai jemaah iblis, karena pekerjaan iblis adalah pendakwa, mencelakakan, menyesatkan, dan membinasakan. Begitu juga dalam perjalanan hidup yang kita jalani pada saat ini, bagaikan sebuah kapal yang berada di tengah samudra, yang menghadapi angin badai dan ganasnya gelombang yang menghantam kapal kehidupan kita. Dalam hidup ini, di mana Tuhan hendak menjadikan kita sebagai umat yang setia dan taat, Tuhan hendak menguji hidup kita lewat persoalan dan tantangan. Dengan masalah yang sedang kita hadapi dapat membuat kita semakin bertumbuh, atau sebaliknya membuat kita semakin terpuruk. Semua itu tergantung dari sikap kita menghadapi masalah itu. Saudara, sebelum pandemi COVID-19 ini, seringkali kita bertemu dengan orang dan bertanya, "Bu, kok sudah lama gak ke gereja? Pak, sudah lama kok gak ibadah?" Percuma ibadah, ikut Tuhan Yesus kenyataannya kok tambah banyak masalah. Saudara, ada banyak orang Kristen yang modelnya seperti ini, akhirnya meninggalkan Tuhan. Karena apa? Karena masalah, problem, dan kesulitan yang dihadapinya. Dan firman Tuhan katakan, ketika menghadapi masalah supaya kita tetap setia. Kita akan melihat contoh lain dalam Habakuk 3 ayat 17. Dalam Habakuk 3 ayat 17 dikatakan, "Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang." Saya tanya sama saudara, menurut saudara situasi seperti ini menyenangkan atau mengecewakan? Tentu mengecewakan. Bayangkan saudara, berkebun gagal tidak ada buah, berternak gagal, dengan kata lain kondisi bisnis apa
saja mengalami kegagalan. Artinya ekonominya dalam masalah besar, sedangkan kebutuhan hidup harus dipenuhi. Dunia boleh berkata bahwa sudah tidak mungkin lagi ada jalan keluar bagi masalah kita. Tetapi firman Tuhan berkata, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan dan tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Habakuk katakan di ayat 18, saya bacakan, namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Saudara, Habakuk memberikan teladan kepada setiap kita. Semua boleh mengecewakan, masalah boleh datang, tetapi aku tidak akan meninggalkan Tuhan. Aku akan memuji Tuhan dan akan tetap bersorak-sorai di dalam Tuhan, karena Tuhan itu yang menyelamatkan aku. Saudara, kalau saat ini mengalami pergumulan berat dan mempunyai niat untuk meninggalkan Tuhan, maka hidupmu tidak akan lebih baik, hidupmu akan lebih hancur. Hari ini ambil keputusan, mau tetap setia dan percaya kepada Tuhan, maka saudara akan melihat kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan, dan mujizat Tuhan dalam hidupmu. Tuhan tahu segala persoalan kita, penderitaan kita, sakit penyakit kita, dan pergumulan apapun yang sedang kita hadapi, karena Tuhan Maha tahu. Bahkan Daud katakan di dalam Mazmur 139 ayat 1-3, Mazmur 139 ayat 1-3 dikatakan, Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring, segala jalanku Kau maklumi. Ini menunjukkan bahwa Tuhan sangat peduli kepada kita. Kapanpun dan dimanapun kita berada, kita selalu berada di dalam pengawasannya. Tuhan tidak menghendaki kita salah jalan, kita tersesat. Karena itulah tangannya selalu menuntun, membimbing, menopang, serta melindungi kita. Selanjutnya dikatakan dalam Wahyu 2 ayat 10, jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai. Dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Dikatakan, jangan takut terhadap apa yang harus kamu derita. Saudara, adanya nasihat untuk jangan takut ini menunjukkan bahwa keadaan pada saat itu memang menakutkan. Rasa takut adalah hal yang wajar dan normal dialami banyak orang ketika diperhadapkan pada orang-orang yang hendak menganiaya dan membinasakan tubuh kita. Betul saudara? Tetapi kita harus lebih takut kepada Tuhan yang bisa membinasakan baik tubuh maupun jiwa. Dan Yesus katakan di dalam Matius 10 ayat 28, Matius 10 ayat 28 dikatakan, dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh dalam neraka. Saudara, perkataan Tuhan yang mengatakan jangan takut itu menguatkan jemaat Smyrna dalam menghadapi semua penderitaan itu. Mereka menghadapi dengan iman, dengan penyerahan diri penuh kepada Tuhan. Meskipun mengalami penderitaan yang tidak membuat jemaat Smyrna menyangkal iman percaya mereka kepada Yesus. Dalam menghadapi ketidakadilan, kemiskinan, fitnahan, tekanan, dan siksaan, mereka tetap taat dan setia menyerahkan hidup mereka kepada Tuhan sepenuhnya. Selanjutnya dikatakan, sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai. Ini artinya bahwa Tuhan tahu iblis mempunyai rencana untuk menghancurkan kehidupan jemaat di Smyrna dengan cara memakai orang-orang yang membenci orang Kristen, yang menyebut dirinya orang Yahudi, dengan menebarkan fitnah. Mereka bekerja sama dengan penguasa Romawi, menangkap beberapa orang Kristen, dan mereka dianiaya, dimasukkan ke dalam penjara, dan diadili sebagai pengkhianat Romawi.
Selanjutnya dikatakan, dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Saudara, kalau tadi di ayat 9 membicarakan penderitaan yang sudah dialami jemaat Smyrna, maka di ayat 10 ini berbicara tentang penderitaan yang akan mereka alami dan masih belum berakhir. Masih ada penderitaan atau kesusahan-kesusahan yang akan mereka alami. Saudara, kata selama 10 hari dalam ayat ini tidak boleh diartikan secara harafiah. Banyak penafsir menganggap bahwa 10 hari di sini menunjuk pada 10 periode pemerintahan Kaisar Romawi yang anti-Kristen. Sejarah mencatat bahwa pada 10 periode kerajaan Romawi yang dimulainya dari Kaisar Nero sampai kepada Kaisar Diocletianus, kerajaan Kristen menderita aniaya yang sangat besar, tidak terkecuali jemaat Smyrna. Banyak orang Kristen yang mati secara martir dianiaya. Akhirnya pada waktu Kaisar Konstantinus naik tata, periode aniaya berhenti total. Pada tahun 313 kekristenan diakui dan disahkan sebagai agama negara Roma. Selanjutnya Yesus katakan, hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Saudara, perhatikan bahwa Yesus tidak berjanji akan menjaga supaya tidak mati dibunuh, tetapi sebaliknya berkata bahwa mereka harus setia sampai mati. Tuhan menghendaki kita untuk taat dan setia kepadanya bahkan sampai mati. Ini bukanlah perkaramu yang mudah. Tanpa kekuatan dari Tuhan tidak ada yang bisa bertahan. Nasihat untuk setia ini diberikan kepada kita semua, tetapi secara khusus diberikan kepada jemaat di Smyrna. Saudara, sejarah mencatat tentang pemimpin jemaat di Smyrna, yaitu Polikarpus, yang ditangkap dan digiring ke Roma, yang diminta oleh Kaisar untuk menyangkal Kristus dan mengutuk Kristus. Dengan imannya yang teguh, Polikarpus menjawab Kaisar dengan berkata, aku telah melayani Kristusku 86 tahun lamanya, namun belum pernah sekalipun ia berbuat jahat kepadaku. Bagaimana aku dapat mengutuk Kristusku, juru selamatku? Saudara, Polikarpus mati secara martir di tahun 155. Ia dibakar hidup-hidup karena menolak untuk menghujat Yesus. Memang Polikarpus telah mati, sekaligus juga hidup, dalam arti ia telah menerima mahkota kehidupan. Berbicara tentang kesetiaan kepada Tuhan pada zaman sekarang adalah sesuatu yang langka. Mengapa saya katakan demikian? Karena ada banyak orang Kristen menjual imannya ketika diperhadapkan dengan penderitaan dan berbagai masalah kehidupan. Untuk dapat tetap setia itu sungguh-sungguh sulit. Jangankan sampai mati, disuruh setia saja sudah susah. Betul saudara, apalagi ini setia sampai mati. Saudara, kesetiaan akan tetap ada apabila ada komitmen. Apa itu komitmen? Komitmen adalah suatu tekad yang terpatri di dalam hati untuk tetap taat dan setia meskipun keadaan tidak baik dan banyak rintangan. Komitmen jauh lebih kuat daripada janji. Komitmen jauh lebih bertanggung jawab dari sebuah janji, karena komitmen lahir dari sikap hati, sedangkan janji adalah ikrar yang keluar dari mulut. Demikian juga hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Saat kita memutuskan untuk percaya dan beriman pada Yesus Tuhan kita, maka komitmen kita kepada Tuhan akan membutuhkan ketaatan dan kesetiaan di hadapannya. Kita harus ingat bahwa segala permasalahan bukanlah akhir dari segala-galanya. Masalah boleh saja suatu waktu hadir dalam hidup kita, tetapi kita tetap setia kepada Tuhan, terus bertekun pantang menyerah, dan terus berlari hingga kita dapat mengakhiri pertandingan dengan baik, mencapai garis akhir memelihara iman, sehingga kita akan diberi hadiah mahkota kehidupan dan diangkat untuk berada bersama-sama dengan Bapa di surga. Selanjutnya dikatakan dalam Wahyu 2 ayat 11, saya bacakan, siapa bertelinga hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Dikatakan
siapa bertelinga hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Saudara, jemaat Smyrna yang menderita disuruh mendengarkan firman Tuhan. Ini perlu diperhatikan karena ada banyak orang justru tidak mau mendengarkan firman Tuhan di saat menderita. Padahal orang yang menderita itu justru membutuhkan firman Tuhan. Demikian juga dengan kita harus mau mendengar karena Roh Kudus ingin terus-menerus berbicara kepada kita, membimbing kita, menegur kita, dan menasihati kita dalam melangkah agar kita bisa hidup sesuai dengan jalan yang telah Tuhan tetapkan. Saudara, Tuhan sudah menyediakan sepasang telinga yang berfungsi dengan baik untuk mendengar. Namun, kita terkadang terlalu sibuk dalam hal-hal lain sehingga kita tidak mendengarkan perkataan Tuhan. Jika dibiarkan berlarut-larut, akan tiba masanya di mana kita tidak lagi punya kesempatan untuk mendengar dan memperbaiki diri. Bahkan dikatakan dalam Yesaya 42 ayat 20, Yesaya 42 ayat 20 dikatakan, engkau melihat banyak tetapi tidak memperhatikan, engkau memasang telinga tapi tidak mendengar. Saudara, salah satu penyebab kegagalan bangsa Israel adalah karena mereka tidak mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Karena itu Tuhan menyebut mereka adalah bangsa yang tegar tengkuk. Dan ada banyak orang Kristen yang masih mengeraskan hati terhadap firman Tuhan. Mereka percaya namun tidak mau mendengar perintah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tetapi terhadap berita-berita negatif, gosip tentang kejelekan orang lain dan sebagainya, mereka memasang telinga lebar-lebar. Itulah sebabnya mengapa masih banyak orang Kristen yang tidak bertumbuh imannya. Saudara, Tuhan mau kita mempunyai telinga yang mendengar suara Tuhan dan hidup kita fokus kepada Tuhan serta mau diubah oleh firman Tuhan. Karena itu, jika kita dengan sungguh-sungguh mendengar dan menerima firman Tuhan di dalam hati kita, maka iman kita akan bangkit, akan aktif dan berfungsi dengan benar, sebab tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Saudara, marilah kita terus belajar mempertajam pendengaran kita terhadap firman Tuhan setiap hari, supaya kita beroleh kekuatan dalam menghadapi permasalahan hidup. Dan yang terakhir, saudara, dikatakan barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Barang siapa menang artinya jika kita didapati menang oleh Tuhan, yaitu mampu setia mempertahankan imannya mencapai garis akhir atau hingga akhir hidup kita, maka kita adalah orang yang menang. Maka kita akan mendapatkan reward dari Tuhan, yaitu kita tidak akan menderita oleh kematian yang kedua, malahan kita akan memperoleh kebahagiaan yang kekal, yaitu mahkota kehidupan. Alkitab mengatakan bahwa lautan api itu adalah kematian yang kedua. Dikatakan dalam Wahyu 20 ayat 14, saya ulangi, Wahyu 20 ayat 14 dikatakan, lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkan ke dalam lautan api, itulah kematian yang kedua, lautan api. Saudara, kematian pertama kita adalah kematian tubuh jasmani kita di dalam dunia ini. Tetapi kematian yang kedua adalah ketika roh kita tidak dapat masuk surga, melainkan masuk ke dalam lautan api. Hanya ada dua pilihan bagi kita, apakah kita mau masuk surga atau neraka. Tidak ada tempat lain yang kekal selain surga dan neraka. Saudara, mari kita belajar mengutamakan Tuhan di atas segalanya, seperti jemaat di Smyrna. Meskipun dihadapkan pada aniaya, penderitaan, tekanan, ancaman, dan segala bentuk kesukaran, mereka tetap maju karena mereka tahu bahwa Tuhan telah menyediakan upahnya, yaitu mahkota kehidupan bagi setiap orang yang setia sampai akhir. Dan pertanyaannya bagi kita semua, sudahkah kita berlaku setia kepada Tuhan? Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk firman-Mu yang telah sampai kepada kami. Biarlah pagi ini firman-Mu menasihati kami supaya kami setia sampai mati.
Tuhan, tolong setiap kami yang mendengarkan firman ini, tuntun kami, mampukan kami, agar kami semua dapat tetap setia sampai garis akhir dan jangan ada yang gugur imannya di tengah jalan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Saudaraku yang terkasih, mari kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita bangkit berdiri, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan sudah menolong ibadah kami dari awal, pertengahan sampai selesainya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, biarlah pujian penyembahan kami boleh merupakan persembahan yang berbau harum di hadapan Engkau Tuhan. Dan firman yang telah kami dengar, kami tangkap, kami renungkan Tuhan. Dan kami Tuhan lakukan di dalam kehidupan ini. Dan Roh Kudus yang ada di dalam kami, yang memampukan kami, yang meluruskan jalan kami, yang menuntun dan memberi kami kekuatan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan, sebab Engkau Allah yang baik Tuhan. Engkau senantiasa mendengar Tuhan setiap pergumulan-pergumulan, doa-doa yang telah kami panjatkan kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Saudaraku yang terkasih, angkat kedua tanganmu, angkat wajahmu. Terimalah berkat yang dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tuhan memberkatimu, Tuhan melindungimu, Tuhan menyinarimu dengan wajahnya dan memberikan kau kasih karunia-Nya dan damai sejahteranya. Dan apapun yang kau kerjakan dibuatnya berhasil, beruntung dan berbahagia mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya dan menerima katakan amin. Puji Tuhan.